Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Di bulan Juni ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Bagaimana kita mengalami janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan mengajarkan kita, memerintahkan kita agar kita mendukung MBG. Saya percaya bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk mendukung MBG. Halo, betul? Kok saya lihat wajah-wajah yang tidak percaya, ya? Tentu saja bukan MBG yang di luar sana, tetapi MBG kita adalah mari bergereja. Ya. Mari gereja, MBG, mari bergereja. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan belajar the word of God, firman Tuhan. Saya kira percaya firman Tuhan bukan cuma berisi tentang pengajaran moral. Apa itu pengajaran moral? Mengajarkan jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, hormati kedua orang tuamu, itu pengajaran moral. Itu baik, saya yakin dan percaya. Tetapi Alkitab lebih daripada sekedar pengajaran moral. Sebab Alkitab adalah kitab kehidupan yang memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, lalu dilanjut ayat yang ke-14. Kalau seluruhnya terlalu panjang, ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, lalu melompat ayat ke-14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, amin. Dalam kitab ini dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu melompat ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat sini saja kita bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau saudara ditanya orang di luar, saudara bisa menjawab. Buka kitab Yohanes pasal 1 ayat 1, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu sudah menjadi manusia. Siapakah yang sudah menjadi manusia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tahu bahwa Yesus adalah the Almighty God, Allah pencipta langit dan bumi yang sudah menjadi manusia. Ya, nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya, bukan dikatakan pada mulanya ada berkat, bukan dikatakan pada mulanya harta kekayaan, pada mulanya kekuasaan, jabatan, titel, ya. PDT, PDM, STH, MTH dan lain sebagainya, walaupun itu perlu, tetapi bukan itu. Pada mulanya adalah firman, bukan mujizat, bukan kesembuhan. Pada mulanya adalah firman, yaitu firman adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau Tuhan Yesus telah menjadi yang terutama dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita mengutamakan firman, Tuhan Yesus dalam hidup kita, ya, saya kena percaya Dia berkuasa menjadi raja, bertata dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan dan kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, kalau sudah belajar kata Tuhan itu dalam perjanjian baru, bahasa aslinya adalah kurios, ya, yang sudah ikut pemuritan harusnya tahu, ya, kurios. Kurios ini tidak serta-merta artinya Tuhan, punya dua arti, ya, Tuhan dan juga Tuhan, ya. Nah, kata
God atau Tuhan Allah ya dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani itu theos. Nah seringkali ini dipermasalahkan oleh orang-orang di luar sana. Makanya kita sebagai orang-orang Kristen kita bisa apologetik, mempertahankan apa yang kita percaya iman kita supaya kalau orang bertanya kita bisa jawab. Ya, kok Tuhan jadi Tuhan? Loh, nah, mereka tidak mengerti ya adat istiadat orang Yahudi, orang Israel. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Kata Tuhan yang dalam bahasa aslinya Ibrani itu adalah Adonai. Adonai itu kata Tuhan, tetapi juga bisa diartikan Tuan. Ya. Jadi memang adat istiadat orang Yahudi, dia bisa memanggil Tuhan itu juga menjadi masternya, Tuan. Ya. Karena kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, harus menjadikan dia sebagai master kita, raja kita, menjadi tuan dan kita ini hambanya. Ya. Nah itu, sehingga kita bisa mempertahankan iman kekristenan kita ketika ada orang lain bertanya. Pertanyaan-pertanyaan menjebak kita bisa menjawab. Ya, yang percaya katakan amin. Ya, oke. Ada 3 poin yang bisa kita pelajari tentang the word of God. Ya. Poin yang pertama, firman itu memagari hidup kita. Nah kita akan buka dalam Ayub 1 ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-10. Ayub 1 ayat yang ke-6 sampai 10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Amin. Iya, jadi pada waktu itu ketika Tuhan sedang di dalam hadiratnya, ya ternyata Tuhan izinkan iblis masuk. Nah, Tuhan berkata kepada iblis, engkau lihat hambaku Ayub yang taat dan saleh, takut akan Tuhan. Lalu iblis mencoba menjawab ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya. Artinya dengan terjemahan bebas, ya Ayub takut akan Tuhan, saleh taat. Karena dia dapat berkat banyak. Coba tidak punya apa-apa, apakah dia jadi takut akan Tuhan? Apa dia jadi orang saleh dan taat? Belum tentu. Ya, itu kata iblis. Ayat 10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Ya, jelas iblis ya. Ayub takut akan Tuhan, taat dan saleh. Semuanya kau berkati kok. Rumahnya kau jagai, kau lindungi. Anak-anaknya kau jagai, kau lindungi. Bahkan segala harta miliknya dijagai, bukan cuma dijagai, ditambah-tambah terus. Ya. Ya. Nah, nanti sudah akhir ceritanya sudah bisa tahu Ayub diuji. Ya. Tetapi poin pokoknya kita bisa melihat bahwa firman Allah itu memagari hidup kita. Kalau kita ini hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup saleh, jujur, ya hidup dalam kekudusan, maka Tuhan akan menjagai, melindungi kita. Anak-anak kita akan dijaga, dilindungi. Bahkan segala harta yang kita miliki akan dijagai oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Bahkan seringkali Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, tanpa kita mengetahui ya, di sekeliling kita ini sedang peperangan rohani. Ada kuasa-kuasa gelap yang mencoba menyerang kita. Tetapi Tuhan kirim para malaikatnya untuk menolong kita, menjaga proteksi kita. Ya, kita tidak pernah lihat ya secara kasat mata di alam roh apa yang sedang terjadi. Ya, kuasa-kuasa gelap mencoba menghancurkan hidup kita. Tetapi Tuhan kirim para malaikat tentara surgawi bagaikan tembok berapi mengelilingi kita sehingga kita dijaga, dilindungi.
Ya, sadar atau tidak sadar, Tuhan selalu menjagai dan melindungi kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Pernah nggak Anda sedang naik mobil atau naik motor? Ya, biasanya Anda nih lewatnya terus. Tiba-tiba Anda hari itu belok kanan. Kok tiba-tiba belok kanan ya? Kan jadi motor ini. Ya. Tahu enggak saudara? Terkadang perlindungan Tuhan seperti itu. Anda dibuat belok kanan tanpa Anda sadar. Karena di ujung terus terjadi kecelakaan. Enggak ada yang tahu. Ya. Satu ketika saya membaca sebuah buku ditulis oleh Rebecca Brown MD. Ada seorang imam setan, gereja setan yang namanya Eileen. Diperintahkan iblis untuk menyerang keluarga Kristen yang suka berdoa. Serang mereka. Nah, kalau kita sebagai orang-orang percaya, kalau yang nyerang itu roh-roh jahat, setan-setan, kuasa gelap, kita bisa patahkan tengking, hancurkan dalam nama Yesus, maka kuasa mereka hancur, mereka akan lemah. Ya. Tetapi kalau orang punya ilmu ngerogo sukmo, ya, proyeksi astral keluar dari tubuhnya, tidak bisa ditengking Bapak Ibu. Dan itu menyerang keluarga Kristen yang suka berdoa. Ya. Dan itu yang dia terbang gitu ya, nyerang. Ya. Mau masuk ke rumahnya tiba-tiba dek, mental. Ternyata setelah dilihat lagi ada malaikat ngelilingi rumah itu. Ya, malaikatnya nantang, ayo coba lagi. Kamu coba menembus, kamu tidak akan bisa. Coba lagi, bek, mental lagi. Ya. Nah itu perlindungan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi kita belajar hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan dijagai oleh Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan. Coba kita akan buka dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-23. Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Nah, dikatakan firman Tuhan, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Ya, kita ini adalah Yakub rohani, Israel rohani. Kita bangsa pilihan secara roh. Firman itu juga bagi kita, ya. Untuk kita firman ini, ya. Tuhan berjanji tidak ada mantra dan tenungan yang mempan terhadap orang-orang percaya. Selama orang-orang percaya itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Selama orang Kristen itu hidup dalam kekudusan. Kalau kita hidup dalam dosa, maka tembus serangan itu. Ya. Dan yang kedua, kita harus on fire. Berulang-ulang kali saya sampaikan menjadi orang Kristen, ayo berdoa dalam bahasa roh setiap hari. Supaya apa? Supaya Anda on fire, Anda penuh dengan Roh Kudus. Kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, ada api Roh Kudus, maka setan tidak berani mendekat. Jangankan mendekat, mau ngetoi saja tidak berani. Ya. Ketika kita on fire, ya tentunya on fire dihidupi dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita cuma doa bahasa roh tetapi hidup dalam perjinan, percabulan, hidup dalam mabuk-mabukan, perjudian, nipu uang orang lain, korupsi dan lain sebagainya, ya tembus. Ya. Jadi harus seimbang, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan dan juga on fire. Ya. Berdoa dalam bahasa roh, punya hubungan intim bersama dengan Tuhan. Ya, nanti kita akan mengadakan retreat anak-anak muda. Saya minta nanti anak-anak muda, remaja, teen bisa ikut semua. Dan itu sangat penting, kita akan belajar untuk bagaimana kita punya deep connection bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, saat kita punya hubungan, ya kita on fire, penuh Roh Kudus, ya kuasa gelap tidak akan bisa menyerang kita. Santet, gendam, hipnotis, tumbal, tenung dan lain sebagainya tidak akan bisa menjamah orang-orang yang hidup dalam kekudusan dan hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Oke, itu yang pertama. Firman Tuhan memagari hidup kita. Yang kedua, firman tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan lebih lagi mengatasi ilmu pengetahuan. Ayub 36 ayat 26 sampai 30. Saudara nanti bisa baca di rumah, ya.
Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana proses, ini ilmu fisika, proses penguapan, air menguap karena panas, lalu menjadi mendung, lalu kembali menjadi hujan. Nah itu tercatat di dalam ayat 36, ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Ya. Sekali lagi bahwa firman Tuhan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Lalu kita akan buka Ayub 40 ayat yang ke-10. Ayub pasal 40 ayat yang ke-10. Ayub 40 ayat yang ke-10. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya. Nah, saudara, dalam ayat ini dituliskan perhatikan kuda Nil, ya, yang telah kau buat seperti engkau, diciptakan oleh Tuhan, artinya ia makan rumput, herbivora ini, seperti lembu. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjata pedang. Nah, ditulisnya kuda Nil. Tetapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, ini ditulis ya, bahasa Inggrisnya, King James Version ataupun yang lain, itu tidak ada kuda Nil. Ya. Behemoth, ya. Behemoth itu apa? Sejenis binatang seperti ini. Nah ini pedangnya, ini gajah yang sangat besar. Ada mammoth ya, mammoth, behemoth. Nah, ini ada sejenis makhluk purbakala, termasuk golongan dinosaurus, keluarganya dinosaurus. Ya. Bukan kuda Nil. Ya. Jadi Alkitab tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan mengajarkan ada dinosaurus berapa juta tahun yang lalu hidup gini-gini dan sebagainya. Alkitab juga ada. Saya nggak tahu kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sebagai kuda Nil. Karena jauh ya. Besarnya juga jauh sekali. Ini bisa panjangnya bisa mencapai 15 sampai 20 meter, sangat besar sekali. Ya. Namanya behemoth ya. Itu binatang, sejenis binatang purbakala di zaman dahulu, herbivora yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, beberapa orang berkata ini kan simbolis legenda, tapi tidak. Ya, firman Tuhan dikatakan dia diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan. Ya. Lalu ayat 41 ayat yang ke-1. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Ya. Nah, di sini dikatakan dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Ditulis buaya. Saya nggak tahu kenapa LAI menerjemahkan dengan buaya. Padahal ini bukan buaya. Kalau saudara baca ayat 41 ayat 19 sampai 21, ya, dikatakan dari mulutnya keluar suluh itu obor api dan berpancaran bunga api. Dari dalam hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belanga yang mendidih. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari mulutnya. Mana ada buaya, wah, keluar apinya. Enggak ada. Ini dalam teks bahasa Inggris ya. Ya, bukan buaya. Ini Leviathan. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah ya, canst thou throw out Leviathan with an hook. Nah kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah monster laut, ya, termasuk keluarga dinosaurus juga, ya, Leviathan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa Alkitab tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Bahkan Leviathan ini bukan cuma sekedar simbolis atau sekedar legenda, ya. Kalau kita buka juga dalam Mazmur 104 ayat yang ke-26. Mazmur 104 ayat 26. Di situ kapal-kapal berlayar dan Leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Ya. Sekali lagi di situ dikatakan, ya, di situ kapal-kapal berlayar dan Leviathan yang telah kau bentuk. Jadi ini diciptakan oleh Tuhan. Bukan simbolis, bukan legenda, ya. Ini adalah ciptaan Tuhan. Ya. Leviathan, binatang yang mengerikan. Ya. Tetapi itu merupakan jenis binatang purbakala. Di sini kita bisa melihat bahwa Alkitab dengan ilmu pengetahuan tidak bertentangan belakang.
Yesaya 27 ayat yang 1. Yesaya 27 ayat yang pertama. Tuhan akan melaksanakan hukuman atas Lewiatan, ular yang meluncur, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Ya, sekali lagi Lewiatan disebut dalam kitab Yesaya. Lewiatan panjangnya diperkirakan 17 bahkan sampai 20 meter. Ya, hidup 13 juta tahun yang lalu binatang purbakala. Ya, mungkin jenis ini yang menelan Yunus maksudnya. Ya, nah itu. Next berikutnya dan kita lihat lagi satu hal yang sangat menarik dalam Imamat 15 ayat 13. Ya, Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. ya. Di sini yang sangat menarik apa Bapak Ibu Saudara? Saudara perhatikan, ada tulisan air mengalir. Ya. Mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir. Ya. Jadi sejak dalam Alkitab ya manusia mungkin belum mengerti, tetapi Tuhan sang pengarang daripada Alkitab sudah mencatat ya. Kalau mencuci pakaian itu di air mengalir, jangan diobok-obok di satu ember ya. Kenapa? Kotorannya akan tetap nempel di situ. Tetapi karena ada air mengalir, maka itu menjadi tahir. Ya, tahir di sini maksudnya sehat, gitu loh. Ya. Karena orang zaman dulu kan enggak ngerti kuman itu apa, bibit penyakit apa. Dan mandi pun juga di air yang mengalir. Ya, jangan masuk ke ember atau gentong mandi di situ enggak. Ya, karena kotorannya akan tetap nempel pada tubuh. Harus air mengalir. Ini prinsip kesehatan. Ya. Oke, next berikutnya. Firman Tuhan selalu up to date, selalu relevan. Ya. Orang tersenyum menggunakan berapa otot? 13 otot. Orang marah menggunakan berapa? 21 otot. Jadi kalau saudara pengen panjang umur, makanya saudara harus hemat. Yang percaya katakan amin. Nanti hemat yang dipakai yang 13 saja. Senyum terus ya. Jangan yang 20, 21 itu artinya marah. Kalau Anda marah-marah itu boros. Orang gampang marah cepat mati. Umurnya pendek. Saya tidak medeni kenyataan. Nah, oleh sebab itu bahkan senyum palsu pun tetap bermanfaat pada kesehatan kita. Tuh, apa itu senyum palsu? Ya. Saudara kalau saudara sedang punya gawe, kondangan punya gawe, terima tamu. Ya, kan kalau nyalami tersenyum, terima kasih. Itu kan, ini kan senyum palsu. Enggak kepengen senyum tetapi karena ada tamu, ya tersenyum terima kasih. Ya terima tamu masa, makasih, makasih, makasih. Oh mulai kabeh undangannya. Ya berarti kan tetap senyum kan. Ya itu senyum palsu pun juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah lagi gerakan yang menyehatkan. Ya Anda mengangkat tangan sambil berdiri nyembah Tuhan. Itu berfungsi untuk kesehatan tubuh kita. Darah kita, peredaran darah kita akan menjadi lancar, lebih sehat. Makanya kita sering-sering nyembah Tuhan. Ya ngangkat tangan di hadapan Tuhan. Terus apa lagi? Bertepuk tangan. Saat muji nyembah Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Tepuk tangan ya. Tepuk tangannya yang keras ya. Nah seringkali saya lihat jemaatnya muji Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Ini enggak tepuk tangan, ngelus-ngelus jari ini ya. Tepuk tangan yang keras, plok, 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 plok. Nah makanya saya itu selalu minta WL tolong ingatkan jemaat itu untuk meresponi, untuk ikut interaksi, bertepuk tangan. Ya, supaya tubuh kita semakin sehat dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Oke, tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, satu hari ada seorang kepengen hidup sehat. Dia datang ke dokter. Ya, datang ke dokter.
Bapak sakit apa? Saya tidak sakit Pak, Pak dokter. Saya pengen mendapatkan resepnya, saya panjang umur. Bagaimana caranya? Lalu dokter itu bertanya, apa Bapak merokok? Tidak Pak. Bapak minum-minum? Tidak Pak. Bapak suka judi? Tidak Pak. Bapak suka main perempuan? Tidak Pak. Nah terus buat apa kamu umurnya panjang-panjang? Kalau itu semua nggak suka. Nah ini main-main buat orang dunia gitu. Tapi kita kembali, kita harus hidup sehat. Ya, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya hidup kita akan menjadi sehat. Nah, ada sebuah kisah menarik, suatu ketika seorang ahli komputer Kristen mencoba menghitung mundur ya jam dunia ini ya, ketika dilakukan oleh sistem komputer, program komputer, ternyata didapati ada satu hari yang hilang. Satu hari sama dengan 24 jam yang hilang. Nah, ilmuwan Kristen ini lalu dia berpikir, oh ya, saya ingat ada satu kejadian ketika Yosua berperang melawan orang Amori, ya, Yosua meminta matahari itu berhenti pada satu titik dan itu terjadi. Nah, coba kita akan buka Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ya, jadi ketika Yosua berperang melawan bangsa Amori, ya, dan untuk bisa memenangkan peperangan ini, Yosua minta Tuhan untuk membuat matahari berhenti, ya. Tetapi sebenarnya tidak berhenti total, ya, dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-13. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi matahari tidak diam begitu saja, tetapi lambat-lambat, bergeraknya lambat, terbenamnya lambat. Nah, dan sejarah di Cina dan juga di Eropa mencatat hal ini pernah terjadi di mana satu hari sangat panjang sekali pada zamannya Yosua. Ya. Dan ketika dihitung oleh superkomputer, ya, ternyata waktunya cuma 23 jam 20 menit. Nah, 23 jam 20 menit. Padahal tadi dikatakan 24 jam. Berarti kurang berapa menit? Kurang 40 menit. Lalu si ilmuwan Kristen ini berpikir lagi, kejadian apa ya yang membuat 40 menit ini? Lalu dia teringat di dalam Yesaya 38 ayat 7 sampai 8. Yesaya 38 ayat 7 sampai 8. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Ya, jadi pada waktu itu Hizkia mendapatkan sakit keras, lalu Tuhan katakan engkau akan mati. Lalu Hizkia berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukankah aku sudah hidup benar di hadapan-Mu, aku sudah hidup dalam melakukan perintah-perintah-Mu dengan taat. Tuhan tolong sembuhkan saya. Ya. Lalu rupanya doa Hizkia dijawab oleh Tuhan, baik aku akan menyembuhkan sakit penyakitmu dan kau akan kutambah usianya 15 tahun. Ya. Dan sebagai tanda bahwa mujizat itu terjadi, ya, firman Tuhan katakan bahwa matahari akan mundur 10 tapak, 10 langkah, 10 tapak. Nah, saya juga kurang mengerti kenapa LAI menuliskan 10 tapak, tetapi dalam teks bahasa Inggris
baik King James Version ataupun versi-versi yang lain ya, disebutkan ya, which is gone down in the sundial of Ahaz 10 degrees backward. Degrees ini bukan tapak. Ada yang tahu degrees itu apa artinya? Derajat. Ya. Jadi bukan 10 tapak tetapi 10 derajat. Nah, oke, mari kita hitung-hitungan. Next berikutnya. Kalau dihitung ya, satu hari itu berapa menit? 24 jam kali 60, hasilnya 1440 menit. Dibagi satu putaran 360 derajat. Maka dihasilkan ya, satu derajat itu 4 menit. Satu derajat 4 menit. Nah, kalau 4 menit dikalikan 10 derajat, tadi kan mundur 10 derajat, ya, maka hasilnya berapa? 40 menit. Ditambahkan tadi 23 jam plus 20 menit, tambah 40 menit, hasilnya mutlak 24 jam. Tuhan tidak pernah salah, Dia sangat tepat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ya. Orang banyak bicara, banyak ngomong bahwa matematika itu ilmu pasti. Ya. Tentunya buat adik-adik yang masih sekolah, ya. Betul enggak? Ilmu matematika itu ilmu pasti. Halo? Betul ya? Ilmu pasti ya? Tapi saya katakan, itu matematika ilmu pasti yang tidak pasti. Ya. Kenapa? Oh, 3 kali 3 9 loh Pak. Ya. 5 kali 5 25, enggak mungkin tidak. Oh ya, saya mau tanya ya, bagi adik-adik yang masih sekolah. Coba sebutkan angka tertinggi berapa? Ada yang bisa jawab? Angka tertinggi? Enggak ada yang bisa jawab. Angka tertinggi itu titik 3. Tik, 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 tak terhingga kekal. Angka yang paling rendah berapa? Angka yang paling kecil minus berapa? Pada akhirnya enggak akan tahu. Titik 3 tak terhingga. Ya. Ilmu matematika, ilmu pasti yang tidak pasti. Fisika, ilmu pasti yang terbatas. 25 tahun yang lalu mungkin orang berpikir bahwa benda terkecil itu adalah atom. Tetapi sekarang karena mikroskopnya bisa lebih hebat lagi, bisa melihat benda yang lebih kecil daripada atom. Atom itu ada isinya. Nah, isi atom itu adalah neutron, elektron, dan proton. Nah, itu lebih kecil lagi. Ya. Dan nanti mungkin 30-40 tahun lagi ditemukan mikroskop yang bisa melihat benda yang lebih kecil daripada neutron dan elektron ini, ya, bisa memungkinkan. Yang paling kecil itu juga tak terbatas, juga yang paling besar itu juga tidak terbatas. Maka disebut Tuhan Maha Besar. Allah Maha Besar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, itu Bapak Ibu saudara, bahwa firman Tuhan tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Bahkan nanti di hari-hari penciptaan ya, itu nanti bisa lain waktu saya jelaskan. Ya. Atau mungkin nanti Anda pengen tahu bisa ikut kelas pemuritan, bisa lebih tahu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan pelita bagi kakiku. Ya. Hidup adalah sebuah perjalanan di alam roh. Kita mungkin melewati jalan yang licin, terjal, curam, jalan yang rusak, ya, jalan yang berkelok-kelok, berbahaya. Terkadang kita melewati perempatan, kita melewati perlimaan dan lain sebagainya. Ya. Makanya kita perlu lampu, yaitu firman Tuhan yang menerangi jalan kita. Ya. Coba kita buka Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Itu loh, ini janji Tuhan yang luar biasa. Ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Khusus orang yang takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Terkadang dalam perjalanan hidup kita, kita ini melewati pertigaan. Mau kemana? Ya. Kiri atau kanan.
kadang melewati perempatan, bahkan perlimaan. Jalan mana yang harus kita pilih, ke kiri terus atau ke kanan Tuhan. Nah, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Kita berdoa seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Pak Pendeta, Tuhan tidak jawab doa saya tuh. Saya harus pilih yang mana? Ya. Mungkin anak-anak muda kalau mau pilih jodoh, ya ada 3 orang yang naksir kamu. Mau pilih yang mana? Yang ini, bingung. Tanya Tuhan, tidak ngerti. Tetapi percaya, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan akan menetapkan langkah kakinya. Kamu lewat sini. Itu loh. Ya. Tapi lebih baik kalau kita juga belajar mendengarkan suara Tuhan untuk kita boleh mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi jelas firman Tuhan perlu menerangi jalan kita supaya kita tahu jalan mana yang harus kita pilih. Ya, bahkan pada saat kepepet sekalipun ya, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya. Oleh sebab itu, karena waktu ya, saya undang para pemain musik worship leaders kembali ke atas mimbar. Saya akan bacakan closing statement saya. Ya. Orang-orang percaya yang selalu pegang teguh janji Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan tidak akan celaka, melainkan akan masuk dalam rencana Tuhan yang terindah. Amin.